Pesan gue sih kalau buat ngebahagiain orang tua nggak semua tentang materi. Bisa dibantu dengan tenaga, Oke. Tenaga kasih ya. sayang, Iya, betul. perhatian. Iya, betul. Pertanyaan sekalian kayak gini, mau udah makan, aku ambilin nasi ya, dijamin orang tua udah senang. Udah senang ya. Iya. Jadi kita Nggak itu harus dari ekonomi. nggak harus dilihat dari uang atau ekonomi. Betul sih gue. Halo, what's up bro, Gimana Bais? kabar sekarang? Sehat, gua sehat. Lu gimana kabarnya? Ya sekarang gini lah kesibukan. Sehat juga aku tengok kau. Ya lumayan lah. Fisik sehat. Iya betul. Secara kantong kurang. Secara kantong kurang itu memang masalah setiap orang sih. Fisiknya sehat, kantongnya pun harusnya sehat. Tapi kalau saya pikir-pikir nih ya, ini kesempatan yang sangat berharga sekali buat saya bisa duduk di samping Ahmad Bais. Ahmad Bais atau Muhammad Bais sih? Ahmad Bais Hasibuan kan? Iya. Gue masih ingat loh nama lengkapmu, Ahmad Bais Hasibuan. Sekarang gue tanya, kau masih ingat nggak nama lengkapku? Semua lengkap ya? Iya. Secara pribadi kan kita satu sekolah. Iya, itu masalahnya guys. Jadi bintang tamuku ini merupakan teman saya dulu di SMK satu kelas, tapi di jurusan TKJ. Tapi tidak tahu kenapa nih ya, Bais ini meninggalkan saya di sekolah itu. Gua kehilangan Bais. Inilah yang mau kita tanyakan, kemana dia kemarin pergi. Tapi sebelumnya gua tanya dulu, kau tahu nggak nama lengkapku? Masih ingat nggak? Muhammad ya kalau misalnya. Ahmad. No. Ahmad Ihsan. No. Gue tuh nggak Muhammad, nggak Ahmad, tapi Choirul Ihsan Daulay. Gue tuh Choirul. Daulay. Iya Daulay. Lu Hasibuan, gue masih ingat. Dan senang sekali kita sekarang sedang berada di Rumbio. Sebenarnya ya kenapa ya gue bisa menjumpai Muhammad Bais di Rumbio? Emangnya lu orang Rumbio? Ngapain lu di sini? Enggak tadi. Ah, Tadi lagi ngejalanin apa itu? usaha-usaha sampingan kayak gitu, buat rekod video. Oh, jadi kamu video pendek kayak gitu. Oh gitu. Jadi kamu di Rumbio ini lagi sedang ada proyek untuk rekod-rekod video pendek. Ya, Jadi kau main-main di YouTube juga gitu. Kalau untuk saat ini, kalau untuk di YouTube sih masih belum dibuka kan. Oke. Cuman sekedar Instagram doang. Oke, jadi untuk upload Instagram. Jadi Sekedar ngisi waktu luang gitu. oke. Jadi konten-konten apa biasanya yang terlibat kau ini, si Bais ini? Konten apa yang sering kalian tag video? Inilah dulu di Rumbio ini kau ngapain tadi? Tadi lagi nge-record video-video pendek kayak film-film sinematik kayak India juga ada, sinematik. Ya kayak gitulah, kadang foto-fotoin orang juga. Oke. Kan. Jadi Bais sekarang sibuk terlibat untuk sebuah proyek-proyek editing video atau ngambil video berupa sinema India tadi. Ya, betul. Itu gimana sih lebihnya? Maksudnya membuat film pendek bertema India atau parodi India atau seperti apa? Kalau untuk saat ini, kalau buat parodi kita belum launchingnya, Oke. Tapi lagi proses gitu. lagi proses. Cuman fokusnya sini kita lagi record kayak video-video pendek sinematik kayak gitu sekarang. Oh. Jadi kalau gue tanya nih dulu ya, Bais. Nah, Peranmu di bagian tim itu, kalian ada tim atau gimana? Atau kau main sendiri? enggak, lagi sama teman ada tim. Ada tim. Timnya sih masih ada 2 orang, cuman Oke. belum membentuk tim kayak Yang besar gitu ya. yang besar gitu. Ya udah, pokoknya lebih dari 1 orang itu udah tim gitu. Nah, kau di bagian apanya? Kadang di bagian kameramen, kadang di bagian ngasih apa sih kayak Ide gitu. ya, Jadi Anda itu main di belakang layar dong. main di belakang layar. Lu harus Iya. Masa ikut sama apa modelan enggak? lu tuh harus rasain dong gimana caranya jadi pemeran di depan layar atau ini kayak gue ini. Lu tau nggak lu sekarang berada di mana? Podcast pakai otak, tempat orang-orang inspiratif berbagi cerita. Gue tuh nyari dari dulu ya. Gue tuh nyari Bais gue tuh punya teman yang namanya Bais. Orang kalau nggak salah sih kau orang Panjabungan kan? Panjabungan Jaya kan? Pengen dulu, Cok. Panjabungan dulu. Nah, pas gue tuh ingat ini gue tuh punya podcast gitu ya, tempat orang-orang inspiratif berbagi cerita. Gue tuh merasa kurang loh. Ini bintang tamuku kan udah banyak nih, udah puluhan nih.
ada yang kuliah di luar negeri, ada yang kuliah di dalam negeri, ada yang lomba ini, lomba itu, pernah ini, pernah itu. Jadi gue tuh merasa kurang kalau tidak ada Muhammad Bais di sini. Makanya gue Enggak. Ya, secara pribadi kan ini baru pertama kali gue diajak podcast gitu ya. ini kan. Seneng gak sih? Seneng antara gimana ya? Antara senang dan gak senang. Enggak, bukan yang gitu, dicampur gugup. Gugup gitu ya. Tapi gua secara pribadi juga aku orangnya kan pendiam gitu ya. Makanya pas lah kau tadi bilang kau itu berperannya di belakang layar, sedangkan di sini gua ajak lu langsung di depan layar. Jadi kita bisa langsung dilihat oleh orang-orang di luar sana bahwa saya sekarang sedang bersama tim kreatif sebuah tim kreatif video. Maksud saya ini ada Bais yang berperan sebagai berperan sebagai tag video ya. Lebih tepatnya bisa dipanggil kreator video. Kreator video. Ini Muhammad Bais ini benar-benar orang yang sangat inspiratif guys. Dari dulu gue ini berteman sama dia dari SMK. Ini masih terpotong tadi. Kita berkawan dari SMK, tapi kenapa kau meninggalkan aku? Kelas berapa kau tinggalin aku? Kalau nggak salah pas naik kelas pas berangkat naik kelas 2 naik berangkat pindahin sih, lebih apanya dipindahin ya kan? Pindah bersyarat. Ya lu mah wajar ya, pas kelas 1 SMK kan waktu bandel-bandelnya sama teman. Oke. Suka ke bawah gitu. Jadi ikut-ikut teman yang bandel-bandel akhirnya ya punya terjerumus juga. Jadi guru-guru mengeluarkan kau pindah bersyarat. Pas mau naik ke kelas 2 itu. Pas naik kelas 2 dipindahin bersyarat. Nah, lu tahu nggak, pas saat itu aku merasa sedih banget dan merasa sepi banget di kelas kita itu dulu. Kalau nggak salah ada 40-an lebih orang ya siswa. 40 pokoknya hampir lah ke 50 siswa. Tapi setelah naik ke kelas 2 itu ya, banyak sekali saya kehilangan teman termasuk Bais. Jadinya sepi kelas itu. Kau masih ingat nggak siapa teman-teman kita di ruangan selain aku? Sebut 2 orang cowok, 2 orang cewek. Tantangan ini biarpun kelas 1 pasti ingatannya masih ada. Kina, Mamila. Yang keras lah suaranya. Kina, Mamila, Aris. Kina, Mamila. Kalau yang cowok? Alpin. Dayat. Oke, bisa lagi ditambah. Ainun. Oke, Ainun ini sudah married, udah nikah. Betul. Si Kinah juga udah nikah. Si Alpin udah tentara sekarang. Semalam saya jumpa sama dia. Terus tadi siapa lagi kau sebut? Si Dayat. Dayat sekarang kerja. Tahu kau kerja apa dia? Kerja itu batu nisan. Gue juga lagi nyari-nyari waktu untuk bisa podcast Rahmat Hidayat dengan rambutnya yang kribo. Oke. Ada lagi. Nah, ini pertanyaan gue. Di kelas kita siapa sih dulu kemarin yang paling asik kau rasa berteman? Atau yang paling ya gara-gara dialah juga kau kemarin tuh kayak jadi putus sekolah kemarin gitu. Paling asik ya? Teman sekolah. Sebenarnya semuanya asik ya? Cuman yang paling sering keluar bareng kayak gitu kan sama si Hawari. Iya aku ingat. Hawari. Ya Allah. Itu Hawari juga pergi sama kau juga kan? Hawari, Alvin, Jaya sama si siapa? Basit. Bukan. Ya, itu juga kan. satu. Oke. Didik. Oke. Pokoknya seru lah ya kalau diingat-ingat masa-masa SMK. Pokoknya. Terus kau pindahnya kemana? Pindah atau gimana? Atau berhenti jadinya? Pas dinaikin pindah bersyarat naik kelas 2 kan pindah ke SMK Mitra. Oke. Di situ bertahan sampai kelas 2. Terus naik kelas 3 lagi diberhentiin lagi. Lagi masih bandel lagi, terus ngedaftar ulang lagi di situ sampai 2 kali ngedaftar ulang di SMK Mitra kan. Okay. Terus berhenti lagi, akhirnya pindah ke sekolah SKB. Jadi berarti dapat disimpulkan kayak ini ya. Lulusan SKB. Berarti yang di Korsik. Ya, Oke. Berarti dapat disimpulkan nih Bais ini suka gonta-ganti sekolah ini ya. Berarti ilmunya kurang lengkap di satu sekolah ini, harus ini bukan harus satu ini. Kebanggaan juga sih. Bukan satu kebanggaan ya ternyata. Ya malu lah kayak gitu sebenarnya malu. Oke. Ini pengakuan yang luar biasa. Jadi sebenarnya sosok Bais ini sebenarnya malunya ya pindah-pindah sekolah ini ya. Tapi itu udah udah ya mungkin masa-masa muda ya udah seperti itulah mungkin. Ya. Kan kita kan tidak banyak kan juga masa-masa muda kayak gitu. Iya. Darah muda dulu ya Bais ya. Nah, sekarang Anda menanggapi itu seperti apa jadinya? Dulu Anda pernah punya riwayat pindah-pindah sekolah, terkesan bandel gitu. Sekarang Anda menanggapi itu setelah Anda sekarang sudah mulai dewasa pemikirannya?
ada apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman di luar sana biar mungkin tidak sama seperti Anda ketika tadi Anda mengatakan dengan tanda kutip Anda mengikuti teman-teman yang bandel akhirnya terjerumus dikeluarkanlah dari sekolah. Ada yang bisa dikasih pelajaran? Secara pribadi sih sebut dari masa-masa sekolah yang yang semua udah gue lewatin tuh gue nyesel ngelakuinnya semua kan. Cuman dari ngeliatin temen-temen sekarang kerjanya apa, yang sibuk kuliah, yang udah wisuda semua. Oke. Kadang juga pengen ikut kuliah bareng Mereka gitu ya. nah, kuliah bareng, jalan bareng, main kayak sekolah-sekolah SMK gitu loh. Oke. Tapi luar biasanya sih saya melihat Bais ini kan biarpun seperti itu tapi ini masih aktif dengan kegiatan-kegiatan sosial media seperti konten kreator. Itu satu nilai plus karena menurut gua nih ya sekarang udah zamannya untuk main-main konten kreator asalkan itu positif, asalkan itu Baik positif. buat orang. Iya baik buat orang, apalagi bisa memberikan ilmu atau memberikan wahana edukasi kepada orang yang menonton. Kita tuh memiliki rasa kesyukuran tersendiri kalau banyak penonton yang melihat hasil karya kita. Apabila karya itu benar-benar ya bisa memberikan motivasi. Kayak kita ini, semoga teman-teman di luar sana bisa memotivasi. Amin. Oke. Nah, ini saya masih punya pertanyaan untuk Bais. Oke. Apa sih yang menurut Bais ini kita mengangkat suatu sudut pandang dulu ya. Pemuda gimana sih maksudnya pertanyaannya? Iya, pemuda itu dari sudut pandang Bais itu seperti apa sih? Kan sekarang masih ada pemuda-pemuda itu masih suka mengandalkan yang namanya duit orang tua, jajan dengan duit orang tua, atau masih menyusahkan orang tua. Ada nggak sih batas usia seorang itu untuk tidak lagi bergantung sama orang tua menurut Bais? Batas gantung juga sih dari soal hartanya juga kan. Terkadang kalau misalnya dia dari kecil sampai udah gede kayak sekarang masih dibiayain sama orang tua, usaha orang tuanya juga ya lumayan banyak lah, orang kaya bisa dibilang gitu kan. Mau sampai kapanpun kalau usaha orang tuanya banyak, orang kaya mau meninggal pun nanti orang tuanya pasti bakalan ada mengalir usaha buat ke anaknya juga. Kalau misalnya yang pas-pasan? Cuman yang pas-pasan ya lebihnya yang buat orang-orang kaya yang anaknya kan cuman nggak bisa ngejalanin. Terus kalau misalnya kita nih kayak aku kan pas-pasan lah dibilang. Memang pas-pasan sih. Nah, aku kan merasa nggak pantas lagi untuk minta jajan sama orang tua, gitu. Nggak bisa lagi untuk minta jajan sama orang tua. Nah itu ada nggak sih batasan usia? Kau dulu sejak usia berapa lah kau? Atau jangan-jangan kau masih minta jajan? Sejak usia jujur gue terakhir gue minta sama orang tua lulus SMK, udah lulus terus 1 tahun masih minta, 1 tahunnya enggak lagi. Lulus SMK lulus 1 tahun masih minta, 1 tahun lulus masih minta, 1 tahun berikutnya enggak lagi. Berarti sekarang sudah tidak lagi meminta duit sama orang tua. Kadang kalau secara tiba-tiba uang habis diminta ke orang tua aja nggak dikasih. Jadi pernah ya semenjak ini masih minta tapi ya nggak dikasih. Iya nggak dikasih. Pak, video kita masih jalan, boleh minta mengganggu sebentar? Masih oke. Jadi sempat ini Bais minta, mak ini jajanku nggak ada. Ya nggak dikasih. Orang lu udah besar udah gede udah gitu. Gede harusnya lu nyari apa uang serius, banyakin kerja gini gitu. Ya udah, kita nggak bisa ngejar apa-apa. Iya betul. Jadi kita berputar kepala sendiri ya, memikirkan bagaimana kita memiliki pemasukan. Nah saya punya pertanyaan terakhir deh. Nah kita kan melihat orang tua kita berjuang seperti apa untuk membesarkan kita. Sedangkan kita sekarang juga sudah berada di ambang masa usia yang sudah tidak muda lagi lah kita. Kan istilahnya kita ini udah pemuda, udah dewasa gitu ya. Pasti nanti bakalan menikah atau bakalan punya anak atau berumah tangga. Kamu nanti ini kita berbicara andai-andai aja ya, andai-andai nanti. Menurut kamu nanti jadi orang tua itu susah nggak sih menurutmu di zaman sekarang? Zaman sekarang ya. Melihat orang tua kita, kayak aku orang tuaku misalnya harus bantang-banting dagang ini di pasar. Apalagi sekarang kondisi pasar sudah kebakaran, nggak ada lagi lapak, jadi susah. Ya bro. Kalau buat kondisi yang sekarang sih, jadi misalnya jadi orang tua buat kondisi di zaman sekarang susah kan, soalnya lagi di masa pandemi kayak gitu. Semua orang juga ngerasain dampak negatifnya juga. Jadi kau nanti udah mempersiapkan diri nggak nanti ketika nanti kau ingin menjalin rumah tangga? Berarti jadi orang tua itu
kayak gini nggak mudah, harus bisa memenuhi kebutuhan anak-anakku nanti. Itu udah pernah nggak sih terpikiran seperti itu? Dulu pernah sih. Sekarang? Jadi Kalau buat kedepannya, jujur gue belum ada tabungan apa-apa sama sekali buat mikirin kedepannya. Oke. Buat nyari pasangan atau gimana, gue belum Oke. ada. Ya pokoknya jalanin aja, rezeki Ya, pasti jalanin datang aja gitu dulu ya. ya. Oke. Tapi mungkin bisa kita dapat kesimpulan juga bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Ketika kita melihat orang tua kita berjuang bagaimana cara membesarkan kita, maka dari situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita pun nanti akan seperti orang tua kita itu. Bagaimana orang tua kita itu membesarkan kita dengan penuh perjuangan baik secara material atau moral, maka kita pun juga harus mempersiapkan diri kita ketika nanti berumah tangga agar kita bisa memberikan sesuatu yang layak kepada anak-anak kita nanti. Itu kan? ya betul. Oke, terakhir dari kita, ada lagi yang mau disampaikan? Oh, pesan gue sih kalau buat ngebahagiain orang tua nggak semua tentang materi. Bisa dibantu dengan tenaga, Oke. Tenaga kasih ya. sayang, Iya, betul. perhatian. Iya, betul. Pertanyaan sekalian kayak gini, mau udah makan, aku ambilin nasi ya, dijamin orang tua udah senang. Udah senang ya. Iya. Jadi kita Nggak tuh harus dari ekonomi. nggak harus dilihat dari uang atau ekonomi. Betul sih, gue tuh mendapat pelajaran sih dari apa yang disampaikan bintang tamu kita ini, bahwa menunjukkan rasa cinta kepada orang tua itu tidak semata-mata harus uang terus. Iya, betul. Karena memang kalau misalnya orang tua itu yang diharapkan dari kita itu memang bukan uang, Iya. bukan uang atau bukan, pokoknya yang diharapkan dari orang tua kita, dari Kesuksesan, anaknya itu adalah kebahagiaan. iya, itu dia, kesuksesan kita, kebahagiaan kita sukses, orang tua pasti bahagia gitu ya. Kita menyapa. Dalam kata lain tuh, orang tua kita pengen kita jangan sampai kayak mereka. Iya, betul. Ya gitu Iya, lah. pokoknya orang tua kita Jangan itu sampai kita seperti ngerasain yang mereka rasakan. Pahitnya perjuangan mereka jangan sampai dirasakan oleh anak mereka gitu Ya ya. betul. Ya betul, luar biasa sekali. Betul. Muhammad Faiz Hasibuan telah membagi waktu kepada kita podcast pakai otak. Semoga teman-teman di luar sana dapat mendapat pelajarannya, ambil yang positif gitu ya. Karena setiap orang itu punya cerita untuk dibagi. Kita itu kadang capek-capek loh mencari referensi di internet, mencari kata-kata mutiara di internet. Ternyata kalau kita berteman, duduk sebentar dengan teman kita pun, bahkan nggak teman kita sekalipun, kita ajak ngobrol 1 menit pun, pasti kita mendapatkan sesuatu pelajaran yang luar biasa. Kita tuh nggak harus cari buku dulu, internet dulu. Memang boleh, tapi ada kalanya kita dapat pelajaran dari orang di sekitar kita juga. Itulah alasan kita main podcast pakai otak. Nanti kita gabungkan semuanya, orang Mandeling Natal dengan cerita-cerita yang berbeda di situ. Termasuklah ada Muhammad Faiz Hasibuan, itu kebanggaan buat saya, bro. Ada lagi yang mau disampaikan atau kita tutup? Apa lagi ya? Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tentang pacar. Pacar. Kau udah punya pacar atau gimana? Atau udah ini? Kemarin lagi Break ya? Wow. LDR lah. LDR ya? Belum sampai ketemu dah. Belum sampai apa? Belum sempat ketemu dah. Itu kru kita udah bolak-balik nengok itu apa mati kameranya atau enggak. Jadi Bais ini nampak galau ini guys, karena memang LDR, belum sempat ketemu udah putus gitu ya, atau belum sempat ketemu udah LDR. Oke, mungkin kita tutup saja podcast kita ini guys. Semoga kalian bisa mendapat pelajaran. Bagi kalian yang ingin menjadi bintang tamu, komen di bawah, kita bisa bertemu dan berbagi cerita. Terakhir dari kami, salam podcast pakai otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, thank you.